ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati Rais Syuriah MWC NU Pakong Mudung Kiai Haji Muhtaram Ahmad, dan juga tak lupa pula kepada Ketua Tahfidziyah MWC NU Pakong Mudung Kiai Fahrul Razi Adnan, dan serta semua bawahannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baiklah, al-an kita akan mengkaji beberapa kajian santai yang berkenaan dengan tidak bolehnya atau dilarangnya menyakiti makhluk. Kami membaca kitab Al-Minahus Saniyah karangan Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Wahdar aidan min adal khalqih fa innahu minas sumumil qatilah. Qala al-imam Sahal rahimahullahu ta'ala innama hajabul khalqi anil wusuli wa musyahadatil malakuti bi syai'ain syai'it su'it tam'atih wa adal khalqih. Dalam kitab tersebut dijelaskan, wahdar aidan, awas, hati-hati, jangan lakukan, jangan sampai menyakiti makhluk. Beliau memberi alasan dalam kitab tersebut, fa innahu minas sumumil qatilah, karena hal tersebut merupakan racun yang dapat mematikan. Kemudian Imam Sahal rahimahullah ta'ala, beliau mengutip makalah dari Imam Sahal rahimahullah ta'ala, sungguh innama hajabul khalqi, menutupi manusia menyakiti makhluk itu sungguh menutupi makhluk anil wusul, menutupi untuk sampai kepada Allah, musyahadatil malakut, menyaksikan rahasia-rahasia di alam malakut yang berupa illat dari tidak bisanya makhluk itu tertutupi dari usul dan melihat rahasia di malakut, yaitu su'ut tom'ah, suhut tokmah, atau jeleknya bayangan, wa adal khalqi, dan menyakiti makhluk. Itu adalah beberapa alasan makhluk itu tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh orang-orang karena ada hal yang mungkin tidak disenangi dari temannya, kemudian disampaikan dengan jelas-jelasan, kamu itu jelek, tidak boleh. Kenapa? Karena itu min adal khalqi, termasuk dari menyakiti makhluk. Sama juga seperti firman Allah yang berbunyi, wala taqul lahuma uff. Kata Allah, jangan sampai bilang uff kepada orang tua kalian, jangan sampai. Lah itu kenapa kok uff dikasih tahu, ya Allah, gak gitulah, gak gitulah, ibu, gak gitulah. Itu min adal khalqih, sehingga oleh Allah dilarang bilang dikasih tahu
Gak gitu bu. Itu juga gak boleh, itu diharamkan dalam Al-Quran. Wa qala aidan usuluna sab'atun at-tamassuku bi kitabillah wal iktida'u bi sayyidina rasulillah wa akalal halalah wa ijtinabul ma'asi wat taubat wa ada'ul huquqi wa kafful ada wa huwa ala nau'in. Kemudian kata Imam Sahal, pegangan kita, landasan kita untuk tidak menyakiti makhluk itu ada 7. Yang pertama at-tamassuk bi kitabillah, berpegang teguh kepada kitab Allah. Berpegang teguh pada kitab Allah. Wal asri, kalau memang berpegang teguh kepada kitab Allah, ingat wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam Al-Quran itu disebutkan semua makhluk, semua manusia itu rugi, minal khasirina ay dakhala finnar. Dalam tafsirnya khasirin itu orang-orang yang akan masuk neraka. Dalam tafsir Jalalain disebutkan seperti itu. Kecuali orang-orang yang iman itu yang tidak khasirin, yang tidak rugi, ay tidak dakhala finnar, ay dakhala fil jannah. Jadi orang yang iman, illal ladzina amanu wa amilus solihat, melaksanakan amal-amal soleh, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabri, tawasaw bil haq, berwasiat dengan kebenaran. Artinya berwasiat dengan kebenaran adalah dalam Al-Quran apa namanya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baiknya manusia. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan manusia, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya'muruna bil ma'ruf, inilah yang disebut tawasaw bil haq, dan juga masuk pada tawasaw bis sabr. Jadi kata Imam Sahal, usuluna sab'atun at-tamassuk bi kitabillah, berpegang teguh kepada kitab Allah. Masadirul Islam kitabullah, as-sunnah, ijtima'ul ummah, qaulus sahabah, wal qiyas, yang ada pada apa namanya dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian selanjutnya Imam Sahal, wal iktida'u bi sayyidina Rasulillah, aku itu berpegang kepada mengikuti dawuh-dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selamat dari menyakiti makhluk. Wa akalal halalah, makan barang-barang halal. Dalam hadis, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, tapi ada di antara keduanya yang masih tidak jelas, umurun mustabihat, yang masih syubhat, tidak jelas. Kayak rokok, barangnya masih syubhat, apakah itu halal, apakah itu haram. Tapi ulama sudah menyaring hal itu, mencari hukumnya. Mazhab Syafi'i menyebutkan makruh merokok. Wajtinabul ma'asi, menjauhi kemaksiatan.
Selanjutnya beliau thariqahnya atau cara untuk tidak menyakiti makhluk, yaitu menjauhi kemaksiatan. Selanjutnya taubat, wat taubatu wa adaul huquqi. Taubat wa adaul huquqi, kemudian melaksanakan hak-hak yang wajib. Antu addul amanat ila ahliha, itu termasuk dari kewajiban. Wa kafful ada, dan mencegah menyakiti. Wa kafful ada, bukan, ini lain pembahasannya. Wa kafful ada wa huwa ala nau'aini. Al-ada ya maksudnya. Wa kafful ada, dan selanjutnya beliau itu mencegah untuk menyakiti makhluk. Ada itu ada dua macam, wa huwa ala nau'aini. Ahaduhuma kaffu adal jawarihi ad-dhahirati. Sanihima kafful qalbi amma yahturu fihi min su'id dhanni bin nasi. Fa innahu min asy-syumumil qatilah. Ada dua macam adal khalqih itu ya, menyakiti makhluk, mencegah menyakiti makhluk. Yang pertama, mencegah untuk tidak menyakiti badan yang zahir, seperti tangan, ya kan? Seperti tangan ad-dhahirah, itu yang zahir ya. Mukul, carok, itu kan termasuk dari adal jawarihi ad-dhahir. Menyakiti dengan terang-terangan. Kemudian selanjutnya yang nomor dua, kaffu qalbi amma yahturu fihi min su'id dhanni. Menjaga hati dari sesuatu yang dikhawatirkan, yang mengkhawatirkan, seperti su'idzon bin nas, seperti berburuk sangka. Ini juga masuk dari kaful ada, macamnya dari kaful ada. Jadi menjaga hati untuk tidak su'udzon. Jaga hati untuk tidak su'udzon. Fa innahu minassumumi al-qatilah. Karena yang namanya su'udzon itu termasuk dari racun yang mematikan. Wala yash'uru bihi kullu ahadin. Dan kadang orang itu tidak merasa kalau sudah su'udzon. La siyama su'udzanni bil awliya'i wal ulama'i wa hamlatil qur'ani. Apalagi su'udzannya dengan aulia, ulama, penghafal Al-Qur'an. Wa fi wasiyati Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullahu ta'ala, iyyakum ayyuhal muriduna an taqudu fi haqqi ahadin min aqrani syaikhikum fa inna luhumal awliya'i summun walau lam yu'akhidhukum wa iyyakum thumma wa iyyakum minal istihanati bighibati ahadin walau lam tabluhu tilkal ghibatu bal khafu minha aktsara mimma takhafuna idza balaghathu fa innahu waliyahullahu ta'ala fa'lam dzalika ya akhi. Kemudian ada wasiat, beliau mengutip wasiat dari Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullah. Amin. Iyyakum ayyuhal muridun, hati-hati, takutlah kalian untuk mengambil
hak yang ada pada sahabat guru kalian. Fa inna luhumal auliya'i, karena sungguh dagingnya para wali itu summun, racun. Jadi dagingnya para wali itu bisa jadi racun. Walau lam yu'akhidhukum, meskipun kalian tidak bermaksud pada wali itu, tapi pada temannya. Wa iyyakum summa wa iyyakum minal istihanati bi ghibati ahadin, takutlah, waspadalah, jangan lakukan untuk meremehkan dengan ghibah. Walau lam tabluhu tilkal ghibatuh, meskipun ghibah atau omongan negatifnya itu tidak sampai pada orangnya. Bal khafu minha aktsara mimma takhafun, takutlah setakut-takutnya, idza balaghathu, jika sampai ghibahnya itu sampai kepada orang yang dighibai. Kenapa? Dalam kitab di sini dijelaskan fa innaha waliyahullah, karena orang tersebut dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam dzalika ya akhi. Wahdar aidan min akli ghairil halal, selanjutnya wahdar aidan min akli ghairil halal, fa inna akla ghairil halali yaksil qalbah wa yatlimuhu wa yahjibuhu an duhuli hadratillahi ta'ala wa yahluku thiyabah. Wahdar, hati-hati memakan sesuatu yang tidak halal. Fa inna akla ghairil halal yaksil qalbah, katanya karena makan barang yang enggak halal itu yaksil qalbah, dapat menggeraskan hati. Wadlimuhu, dapat menggelapkan hati. Wa yahjibuhu an duhuli hadratillahi ta'ala, dapat menghalangi dia untuk masuk ke hadratillahi ta'ala. Wa yahluku thiyabah, sampai dia nanti kalau makan barang yang tidak halal tidak semangat untuk memperoleh thiyab. Di sini maknanya ngemohaken asyaba ini ganjaran. Kemudian selanjutnya qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, "Lau anna 'abdan abadallah ta'ala hatta sara mislu hadhihi sariyah, summa innahu lam yadri ma yadkhulu jawfahu ahalalun am haramun ma tuqbalu minhu." Qala al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pernah bersabda di sini dalam kitabnya, andaikan seseorang beribadah kepada Allah hingga sampai seperti cagak ini, kemudian dia tidak tahu sesuatu yang masuk pada perutnya apakah halal ataukah haram, maka matuqbalu minhu, maka ibadahnya itu tidak diterima, kata Imam Abu Hanifah. Wa qala Abu Ishaq bin Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala,
Kemudian Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, beliau bersabda, atyib mat'amaka wa ma 'alaika ba'da dzalika alla tasuman nahara wa la taqumal laila. Baguskan makananmu, perbagus makananmu. Kau tidak akan menemukan sesuatu jika engkau tidak berpuasa di waktu siang, wala taqumal lailah, dan engkau tidak tidur dan engkau tidak terjaga pada malam hari. Yakni naflan, yang dimaksud puasa adalah puasa sunnah. Wa qala Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ma mana'al qawmi minal wusuli illa al-istidlalu bighairi dalil. Tidaklah kaum terhalang, tidak mungkin kaum itu terhalang untuk usul kepada Allah kecuali al-istidlal, menggunakan atau mencari dalil dengan dalil yang lain. Jadi artinya orang yang menggunakan istidlal, mengambil dalil dengan dalil yang bukan nas, enggak jelas, bighairi dalil, maka dia tidak akan sampai kepada hadratillah. Waruddu fit tariqi ala haddis syahwah, dan dia ada di jalanan mengikuti hawa nafsunya. Wa aklil harami wasyubhat, makan haram dan makan barang-barang yang masih syubhat. Ini Masya Allah ya. Jadi makanan yang halal itu perlu diperhatikan betul, dikarenakan illatnya atau imbasnya atau akibatnya itu sangat parah, dapat memperkeras hati sehingga dikasih tahu, dikasih nasihat, semuanya sudah tidak mempan. Ya seperti batu sudah. Ya seperti itulah. Wahjibuhu an duhul hadratillah, dapat terhalang untuk ke hadratillah, untuk sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa qala al-imam Sufyan, alaikum bi aklil halali wa iyyakum wa aklil harami fa inni kuntu wa ana akilul halala aqra'ul ayatah fayuftahu li sab'una baban minal ilmi falamma akaltu min ta'amin man la yatawarra'u alaikum bi aklil halal, kata Imam Sufyan, haruslah kalian makan halal, wa iyyakum, dan takutlah kalian untuk makan haram, dan haruslah kalian makan takutlah kalian makan barang haram. Wa inni kuntu wa ana akilul halal, sungguh aku orang yang memakan barang-barang halal. Aqra'ul ayah fayuftahu li sab'una baban minal ilmi,
Maka dari situ terbukalah bagiku 70 bab dari ilmu. Falamma akaltu min ta'ami man la yatawarra'ah surtu aqra'ul ayatah wa araddaduha fala yuftahu li babun wahidun. Kemudian ketika saya makan dari makanan orang yang tidak wara', saya membaca ayat, mengulang-ulangi ayat tersebut, tidak terbuka sedikit pun di pikiran saya satu bab pun, tidak tidak ada pemikiran, buntu jadinya. Karena katanya tadi itu yaksil qalbah wa yatlimuhu, barang yang tidak halal, makanan yang enggak halal itu dapat mengeraskan hati, dapat terhalang dari hadratillah. Aqulu hada astaghfiruh. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.